Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wal istiqamah wa tawadduda bainal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala aydan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama taqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya untuk wilayah Cibarusah dan sekitarnya yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah, wahadani wa hadakumullah, wahafidhani wa hafidhakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tidak lain tidak bukan melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah dan atas petunjuk dari Allah, pada malam ini, malam Rabu memasuki malam tanggal 23 di bulan Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 di bulan Mei tahun 2025, kita dapat kembali bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama bersilaturahim di majlis zikir sekaligus di majlis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, niat taqarruban ala Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, oleh Allah dijadikan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak dijadikan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqamah secara istimrar, secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, sekaligus menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap istiqomah dalam mensyiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, dalam keadaan aman, selamat, sejahtera, sentosa, bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Zikir khotaman kita untuk wilayah Cibarusah pada malam ini adalah merupakan pertemuan yang ke-266. Alhamdulillah sekarang mah tepat nih. Kemarin mah poho malulu. Pertemuan yang ke-266. Baiklah para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dalam Al-Qur'an surah ke-7, yaitu surah Al-A'raf. Al-A'raf itu artinya tempat yang tertinggi. Juz 9-nya ayat 205. Allah melarang kepada kita jangan sampai kita menjadi orang-orang yang goplah, menjadi orang-orang yang lalai, yang lupa, lali dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah, dari melaksanakan perintah-perintah Allah, dari memahami ayat-ayat Allah, dari melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dari mendengarkan ayat-ayat Allah. Apabila kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang goplah, al-gopilun, orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, maka di akhirat kelak Allah akan menjadikan kita sebagai penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan lupa, ini penting nih, setiap selesai sholat fardu 5 waktu minimal 1 kali baca doa Rabbana la taj'alna minal ghafilin wa ja'alna minal jakirin. Ini penting. Kenapa saya katakan penting? Karena doa ini isinya kita memohon kepada Allah agar kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Dan Allah tidak menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang goplah, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak pernah mau berzikir. Jadi kalau kita ingin tahu isi neraka jahanam, selain orang-orang kafir adalah juga orang-orang yang tidak pernah mau berzikir kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut, yakni surah 7 Al-A'raf juz 9 ayat 205, Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wala takum minal ghafilin." Koyer ada kebun kopi. Bang Koyer belum pulang. Sudah 3 bulan. Kata Allah dalam ayat ini adanya di penghujung ayat. Awal ayatnya berbunyi wajkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa dunal jahri minal qaul bil gudui wal asal
penghujung ayatnya berbunyi wala takum minal ghafilin. Kata Allah dalam ayat ini wala takun, dan janganlah kamu menjadi minal ghafilin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang goplah, orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? Lalai dari berzikir kepada Allah. Artinya tidak pernah mau berzikir kepada Allah. Bahkan berzikir kepada Allah itu dianggap tidak penting. Lebih penting melakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Awas, hati-hati. Jangan sampai kita menganggap zikir tidak penting. Lalai dari memahami ayat-ayat Allah, lalai dari melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di alam jagat raya, lalai dari mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi Allah melarang kepada kita sebagai orang yang beriman, Allah melarang jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Karena orang-orang yang lalai, kata Allah, akan dijadikan penghuni neraka jahanam. Mari kita lihat dalilnya. Dalilnya masih ada di surah 7, surah Al-A'raf. Judnya juga sama, jud yang ke-9, namun ayatnya yang berbeda. Ayatnya ayat 179. Silahkan buka nanti di rumah. Dalam ayat tersebut Allah telah berfirman, "Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum ajanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Para ikhwan, mari kita artikan ayat ini per kalimat. Ayat ini diawali dengan lam taukid dan kod harfiah. Kod harfiahnya masuk pada fi'il madhi lafadz jaro'a. Jadi kalau diartikan wala kod jarokna, dan sungguh kami telah menjadikan untuk isi li jahannama, neraka jahanam, kasiron, kebanyakan, minal jinni, dari golongan jin, wal insi, dan dari golongan manusia. Jadi sangat jelas kata Allah dalam ayat ini, walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dan sungguh kami telah menjadikan untuk isi neraka jahanam itu adalah kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Golongan jin dan manusia yang seperti apa yang oleh Allah akan dijadikan sebagai isi neraka jahanam, sebagai bahan bakar api neraka jahanam, sebagai penghuni neraka jahanam? Kata Allah, lahum, mereka mempunyai qulubun, hati, la yafqahuna biha, akan tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran 114 surah dibagi 30 juz, terdiri dari 6.666 ayat dan berjumlah 1.025.000 huruf dan berjumlah 734.437 kalimat.
maupun ayat kauniyah, yakni ayat yang tersirat dalam ciptaan alam semesta. Mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Hatinya lalai. Kemudian walahum, dan mereka mempunyai a'yunun, mata, la yubsiruna biha, akan tetapi mata mereka tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum, dan mereka mempunyai ajanun, telinga, la yasma'una biha, akan tetapi telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Allah dalam ayat ini, ulaika kal an'am. Dalam Al-Quran ada surah yang ke-6, namanya surah Al-An'am. Apa artinya? Binatang Coba lihat Al-Quran surah ke-6 Al-An'am, artinya binatang ternak. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Binatang ternak seperti sapi, kerbau, kambing. Kalau monyet tidak termasuk binatang ternak. Monyet termasuk binatang buas. Binatang lucu. Nah, orang-orang yang punya hati, hatinya mati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Orang-orang yang punya mata, matanya buta, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang-orang yang mempunyai telinga, telinganya tuli, budeg, bolot, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Allah nih, kata Allah bukan kata saya. Jadi kalau merasa kemudian tersinggung dan mau marah, marahnya sama Allah. Saya hanya sekedar menyampaikan ayat Allah. Berani marah sama Allah, berani? Silahkan saja kalau berani mah. Nggak daguan we mualila deui. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Lihat, binatang ternak, kambing. Pertanyaan saya, bapak-bapak, kambing punya hati enggak? Punya. Tapi hati kambing bisa digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah tidak? Enggak. Oke. Pertanyaan kedua, kambing punya mata enggak? Punya. Sama seperti kita, matanya dua. Tapi mata kambing tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kambing punya telinga. Punya. Berapa? Dua. Kita? Dua. Berarti kita sama dong. Tapi kambing telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, manusia yang seperti ini hidupnya, sikapnya kal an'am, kata Allah, seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan kata Allah, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Kalau kambing punya hati, hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, wajar karena kambing. Kalau kambing punya mata, matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, wajar karena kambing. Kalau kambing punya telinga, telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, wajar, sangat wajar karena kambing. Tapi kalau manusia seperti kambing, tidak wajar. Masya Allah. Nah, di penghujung ayat kata Allah, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Di ayat yang lainnya surah Al-Munafiqun ayat 9 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah
Wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang merasa dirinya beriman, siapapun yang di hatinya masih ada iman, siapapun yang mengaku sebagai orang beriman, harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini. Karena dalam ayat ini jelas Allah memanggil mereka, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kata Allah. La tulhikum, janganlah sekali-kali melalaikan kamu. Opo amwalukum, harta bendamu, perusahaanmu, bisnismu, profesimu, pekerjaanmu, jabatanmu, pangkatmu, jangan sampai menghalangi kamu. Wa auladukum, dan anak-anakmu, istrimu, jangan sampai melalaikan kamu. An zikrillah, dari berzikir kepada Allah. Jangan sampai mau pergi berzikir nggak jadi, terhalang oleh hartanya, terhalang oleh anaknya, istrinya. Itu cobaan. Kemarin yang hadir cuma 4 orang. Cuma Pak Darmadi, Pak Julkipli, Pak Jenal, sama Mangkar ya Sohibul Bet. Sisanya pada acara semua. Ada yang ke Israel, ada yang ke Amerika. Masya Allah. Allahu Akbar la ilaha. Termasuk saya juga nggak hadir karena ada acara di luar. Baik, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin membacakan keterangan dalam kitab. Langsung saja biar cepat selesai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia telah berkata, qala sallallahu taala alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatal mi'raji bahran, pada malam aku diisrokan, dimi'rajkan, dinaikkan ke langit pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah. Aku melihat sebuah bengawan, sebuah lautan, la ya'lamu miqdaruhu, tidak ada yang mengetahui luasnya lautan tersebut, tidak yang mengetahui, illallah ta'ala, kecuali hanya Allah yang tahu seberapa luas itu lautan yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana di alam malakut. Wa ala sati malakun ala suratit tayr, di tepi lautan tersebut ada seorang malaikat yang berbentuk burung. Walahu sapuna alfajana, malaikat tersebut mempunyai 70.000 sayap. Oh, sayapnya 70.000. Ija qolal abdu subhanallah, apabila di alam dunia ini ada seorang hamba mengucapkan subhanallah, udah dulu segitu dulu, gitu, sesuai keterangan, mulai tabrak wae. Taharoka bimakanihi, maka malaikat tersebut yang berbentuk burung, yang mempunyai sayap 70.000, yang berada di tepi lautan itu bergerak. Wa idza qala walhamdulillah basatu ajnatahu, kemudian apabila si hamba tersebut meneruskan bacaannya dengan ucapan walhamdulillah, maka malaikat tersebut membeberkan sayapnya yang 70.000 dibeberkan. Biasanya burung kalau membeberkan sayap mau apa tuh? Mau terbang. Wa idza qala wala ilaha illallah ta', dan apabila si hamba tersebut meneruskan bacaannya dengan ucapan wala ilaha illallah, maka malaikat tersebut langsung terbang melesat ke angkasa dengan 70.000 sayapnya. Wa idza qala wallahu akbar, dan apabila si hamba tersebut meneruskan bacaannya dengan ucapan wallahu akbar, waqa'a nafsahu fil bahar, maka malaikat tersebut yang mempunyai 70.000 sayap langsung menceburkan dirinya ke dalam lautan yang sangat dalam, sampai ke dasar lautan.
Wa idza qala wala haula wala quwata illa billahil alil azim, dan apabila si hamba tersebut meneruskan dengan ucapan wala haula wala quwata illa billahil alil azim, yahruju, maka malaikat tersebut keluar dari dalam lautan. Fayamqudu ajnihatahu, keluar lagi dari dalam lautan, langsung dia mengebaskan sayapnya yang 70.000 sayap, digebriskan, gitu dah, digebriskan. Payak turu, maka lalu menetes min kuli janahin, dari setiap satu sayap, sab'una alfa kutrotin, 70.000 tetesan air laut. Payahluku, maka lalu menciptakan sapa Allah Ta'ala min kulli kutrotin, dari setiap satu tetesan tersebut malakan seorang malaikat. Jadi setiap satu tetesan yang menetes, Allah menciptakan seorang malaikat. Sedangkan yang menetes jumlahnya ada 70.000 dari setiap satu sayap. Sedangkan jumlah sayapnya 70.000 sayap. Berarti 70.000 tetesan kali 70.000 sayap, berapa hasilnya? Berarti saat itu pula Allah menciptakan 4.900.000.000 malaikat. Masya Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh 4.900.000.000 malaikat tersebut? Fayusabbihuna, yang 4.900.000.000 malaikat tersebut mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Wa yuhalliluna, dan mereka bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sana di alam malakut 4.900.000.000 malaikat semuanya bertahlil. Kemudian wa yastaghfiruna liqa'ila ila yaumil qiyamah. Kemudian 4.900.000.000 malaikat tersebut mereka semuanya memohonkan ampun kepada Allah untuk hamba Allah yang di alam dunia, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Terus mereka memohonkan ampun sampai datangnya hari kiamat, nggak berhenti-berhenti. Nah, ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ini disebutnya tasbih al-baqiyatus sholihat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahabbul kalam ilallah arba'un. Kalam atau ucapan yang paling disukai oleh Allah, arba'un, ada 4 kalam, ada 4 kalimat. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapalah engkau mengucapkannya, memulainya dari mana saja. Pertama, kalimat tasbih subhanallah. Yang kedua, kalimat tahmid walhamdulillah. Yang ketiga, kalimat tahlil atau tauhid atau takwa atau thayyibah wala ilaha illallah. Dan yang keempat, kalimat takbir wallahu akbar. Inilah yang disebut 4 T. T pertama tasbih subhanallah, T kedua tahmid walhamdulillah, T ketiga tahlil wala ilaha illallah, T keempat takbir wallahu akbar. Dan tambah satu lagi T-nya, T kelima tabarri, yaitu wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Barang siapa yang berzikir dengan 5 T ini, 5 T, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tabarri, maka ia akan dimintakan ampun oleh 4.900.000.000 malaikat sampai datangnya hari kiamat. Dan 4.900.000.000 malaikat tersebut semuanya tiada henti-hentinya sampai hari kiamat bertasbih dan bertahlil. Pahala tasbih mereka, pahala tahlil mereka diperuntukkan untuk seorang hamba Allah yang di alam dunia membaca. Yuk bareng-bareng, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah
3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Supaya adil, sekarang kita pakai lagam Ustadz Arifin Ilham Almarhum. Tadi lagam almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari alias UJ. Dua-duanya almarhum dan dua-duanya wafat di usia 40 tahun. UJ 40 tahun, Ustadz Arifin Ilham juga 40 tahun, agak tua sedikit. Nah, supaya adil, lagamnya dibaca semua sama kita dan mereka senang di alam kuburnya. Yuk sekarang kita menggunakan lagam Ustadz Arifin Ilham. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terakhir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah telah menciptakan 4.900.000.000 malaikat untuk bapak-bapak semuanya yang telah membaca tasbih tadi. Mereka bertasbih semuanya, bertahlil, pahalanya untuk bapak-bapak semuanya sampai hari kiamat. Dan mereka memohonkan ampun kepada Allah sampai hari kiamat untuk bapak-bapak yang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di situ percaya tayangane malaikat nang kesorangan. Nah, kalau bisa dan kalau mau. Kalau bisa, kalau mau dan kalau mampu. Karena ada yang bisa tapi nggak mau. Ada yang mau tapi nggak mampu. Kalau bisa, kalau mau, kalau mampu. Tasbih ini tiap hari baca sebanyak 360 kali. Bijakeun tong rahasiana. Entong. Digawena ge encan geus nanyakeun gaji wae. Kerja dulu. Ceki ya, bikin ceki he. Mengahaja supaya ceki. Kerja dulu, jangan dulu nanyain gaji. Nanti soal gaji itu serahkan sama Allah. Teu ditanyakeun kitu nya oge Allah bakal dibere. Asal yakin. Amalkeun tiap hari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan kurang, jangan lebih 360 kali tiap hari. Tong lila we 40 poe we bakal perubahan ngalikeun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir pisan, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dari Jabir radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, Abdul Zikri la ilaha illallah wa abdul doa alhamdulillah. Kata Rasulullah, zikir yang paling abdul adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling abdul adalah alhamdulillah. Dan kalau bisa, kalau mau, kalau mampu, baca tiap hari minimal 100 kali, maksimal jangan dihitung. Ucapkan alhamdulillah ala kulli halin, alhamdulillah ala kulli halin. Itu rahasianya bagus. Mau dibijakan mual. Karena alhamdulillah ala kulli halin ya baca tiap hari. Belum dibacakan lah. Belum bisa dibacakan kayak. 100 kali minimal. Kalau bisa jangan putus tiap hari. Alhamdulillah ala kulli halin, alhamdulillah ala kulli halin. Terus ya, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Keadaan manis, keadaan pahit, senang susah, tetap orang memuji ke Allah. Tetap bersyukur. Alhamdulillah ala kulli halin. Dahar jeung uyah, alhamdulillah ala kulli halin. Dahar jeung sate, alhamdulillah ala kulli halin. Pokoknya alhamdulillah terus pokoknya geus. Nya, pamajikan kabur, alhamdulillah bisa kawin deui. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya mari kita sama-sama sebagaimana biasa mengistiqomahkan bacaan zikir jalalah. Semoga meninggal dunia nanti kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli jama'an. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'an. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la taj'alna minal ghafirin waj'alna minal zakirin. Rabbana la taj'alna minal ghafirin waj'alna minal zakirin. Rabbana la taj'alna minal ghafirin waj'alna minal zakirin. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berzikir kepada Engkau, selalu mengingat nikmat-nikmat dari Engkau. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد وعلى
Aba